Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Lugito, saya sendiri Desriana Kurniawati, Dewi Hari Rahmasari, Eristiani Rahmafaidi, dan Farida Handayani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi optik yaitu perambatan cahaya. Sebagian besar siswa telah mempelajari fenomena propagasi fundamental dalam beberapa pengantar, dan juga telah menemukan ide-ide seperti hukum refleksi dan refraksi yang menjadi lebih mudah dan sederhana. Namun, perlakuan semacam itu berasal dari perspektif makroskopis yang cenderung agak kurang tepat. Contohnya adalah pada refleksi yang tampak sejelas cahaya yang memantul dari permukaan adalah kejadian yang sulit kita lihat. Nah, semakin dalam kita mengeksplorasi suatu proses, maka proses tersebut tentunya akan semakin menantang. Di luar itu, banyak sekali petunjuk menarik yang perlu kita jawab, seperti bagaimana cahaya bergerak melalui media material, atau mengapa cahaya tampak bergerak dengan kecepatan selain C ketika foton hanya ada pada kecepatan C. Setiap peristiwa cahaya dengan materi yang berjumlah besar dapat dilihat sebagai peristiwa kooperatif yang muncul ketika aliran foton melewati dan berinteraksi dengan serangkaian atom yang tersuspensi di ruang hampa. Penjelasan tersebut dapat menentukan mengapa langit berwarna biru, darah berwarna merah, mengapa kornea kita transparan, hingga mengapa salju berwarna putih sedangkan hujan tidak. Pada intinya, bab ini akan membahas tentang hamburan secara khusus, penyerapan, dan emisi ulang yang cepat dari radiasi EM oleh elektron yang terkait dengan atom dan molekul. Proses transmisi, refleksi, dan refraksi merupakan manifestasi makroskopis dari hamburan yang terjadi pada tingkat submikroskopis. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai hamburan Rayleigh. Bayangkan jika seberkas sinar matahari yang sempit memiliki rentang frekuensi yang luas bergerak melalui ruang kosong. Selama proses tersebut, pancaran sinar akan menyebar dengan sangat sedikit. Namun selain itu, semua energi akan diteruskan pada kecepatan c. Sekarang, misalkan kita memasukkan molekul seperti nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya ke dalam ruang hampa. Molekul-molekul ini tidak memiliki resonansi yang terlihat. Sebaliknya, setiap molekul akan berperilaku sebagai osilator kecil yang awan elektronnya dapat didorong menjadi getaran pada keadaan dasar oleh foton yang masuk. Sebuah foton akan diserap dan tanpa gangguan foton yang lain dengan frekuensi yang sama akan dipancarkan sehingga cahaya akan tersebar secara elastis. Molekul ini akan berorientasi secara acak dan foton akan tersebar ke segala arah yang gambarnya dapat kita lihat pada gambar di samping ini, yaitu gambar ini. Untuk gambar yang pertama, sinar matahari akan melewati wilayah molekul dengan jarak yang luas. Cahaya yang terhambur sebagian besar akan berwarna biru, dan karena itulah mengapa langit berwarna biru. Warna merah merupakan warna cahaya yang sebagian besar tidak mengalami hamburan. Namun, cahaya tersebut akan terlihat saat matahari rendah di langit, yaitu ketika matahari mulai terbit dan terbenam. Sementara untuk gambar B, sinar matahari mencapai sekitar 18 derajat di luar terminator siang hari karena adanya hamburan dari atmosfer. Ketika cahayanya cukup redup, maka jumlah foton akan sangat banyak, dan tampak seolah-olah molekul tersebut menyebarkan gelombang kecil bola klasik seperti pada gambar ini, yang akan mengalirkan energi ke segala arah. Amplitudo getaran keadaan dasar ini dan amplitudo cahaya yang tersebar akan meningkat dengan frekuensi, karena semua molekul memiliki resonansi elektronik di rentang UV. Semakin dekat frekuensi ke resonansi, maka akan semakin kuat respon osilator. Jadi, cahaya ungu akan tersebar kuat secara lateral dari bem, kemudian disusul dengan warna biru, kemudian warna hijau, dan seterusnya hingga warna merah. Sinar yang melintasi gas dengan demikian akan lebih kaya di ujung merah spektrum, sementara cahaya yang tersebar keluar akan lebih kaya dengan warna biru. Sehingga karena hal itulah yang menyebabkan langit berwarna biru. Jauh sebelum adanya kuantum mekanik, Lord Rayleigh telah menganalisis sinar matahari yang tersebar dalam istilah osilator molekuler.
Dengan menggunakan argumen sederhana berdasarkan analisis dimensi, dia dengan tepat dapat menyimpulkan bahwa intensitas cahaya yang tersebar sebanding dengan 1/lambda pangkat 4. Sebelum adanya pernyataan tersebut, telah diyakini secara luas bahwa langit berwarna biru karena adanya hamburan dari partikel debu yang sangat kecil. Namun sejak saat itu, hamburan yang melibatkan partikel yang lebih kecil dari panjang gelombang disebut dengan hamburan Rayleigh. Smoluchowski dan Einstein secara pribadi telah memberikan ide-ide dasar untuk teori hamburan dari fluktuasi ini, yang memberikan hasil yang serupa dengan hamburan Rayleigh. Sinar matahari yang mengalir ke atmosfer dari satu arah akan tersebar ke segala arah. Tanpa adanya atmosfer, langit siang akan menjadi gelap atau akan menjadi hitam seperti ruang kosong. Namun ketika matahari rendah di atas cakrawala, maka cahayanya akan melewati lapisan udara yang sangat tebal. Ketika cahaya melewati udara yang sangat tebal tersebut, maka warna biru akan terhampur seluruhnya, sedangkan tersisa warna merah hingga kuning yang akan terlihat sebagai warna matahari ketika senja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hamburan dan interferensi. Di dalam media padat, sejumlah besar atom atau molekul yang saling berdekatan akan memberikan sejumlah gelombang elektromagnetik yang tersebar sama banyaknya. Gelombang ini akan tumpang tindih dengan cara yang tidak terjadi dalam media yang lemah. Biasanya, semakin padat zat yang dilalui cahaya, maka akan sedikit hamburan lateralnya. Perlu diingat bahwa interferensi adalah superposisi dari dua atau lebih gelombang yang akan menghasilkan gangguan resultan yang merupakan jumlah kontribusi gelombang yang tumpang tindih. Teori hamburan Rayleigh memiliki molekul-molekul independen yang tersusun secara acak di ruang angkasa, sehingga fase gelombang sekunder yang tersebar ke samping tidak akan memiliki hubungan khusus satu sama lain dan tidak akan ada pola interferensi yang berkelanjutan. Ilustrasinya dapat kita lihat pada beberapa gambar berikut ketika berkas cahaya sejajar datang dari kiri. Pada gambar ini, hamburan cahaya dari distribusi molekul sangat sempit. Kemudian pada gambar yang kedua, gelombang kecil yang tiba di titik lateral P akan memiliki campuran fase yang berbeda dan cenderung tidak mengganggu secara konstruktif dengan kelanjutan. Sementara untuk gambar yang terakhir, ketika tiba di P, fasor akan memiliki perbedaan fase yang cukup besar antara satu sama lain. Oleh karena itu, ketika ditambahkan dari ujung ke ekor, maka akan cenderung berputar-putar. Perlu kita ingat bahwa kita benar-benar berurusan dengan jutaan fasor kecil daripada empat fasor substansial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi Hari. Kelanjutan dari muka gelombang primer yaitu memberi energi pada setiap molekul, di mana pada gilirannya akan menyebarkan cahaya ke segala arah, dan khususnya keluar ke beberapa titik lateral P. Karena panjang jalur individu ke P sangat berbeda daripada dengan A, beberapa wavelet atau gelombang kecil yang tiba di P berada di depan, sedangkan beberapa di belakang, dan dengan fraksi substansial dari panjang gelombang. Atau dikatakan fase wavelet atau gelombang kecil di P sangat berbeda. Secara acak, jarak tersebar luas didorong oleh gelombang-gelombang primer yang memancarkan wavelet atau gelombang kecil, yang dasarnya tidak tergantung satu sama lain di segala arah, kecuali maju. Cahaya yang tersebar secara lateral tidak terhalang oleh gangguan dan mengalir keluar dari berkas sinar. Hal ini kira-kira merupakan situasi yang ada sekitar 100 mil di atas atmosfer dataran tinggi bumi yang lemah, di mana banyak hamburan cahaya biru terjadi. Pancaran tersebar harus bergantung pada I per lambda pangkat 4 dengan kembali ke konsep radiasi dipol. Setiap molekul diambil sebagai osilator elektron yang digerakkan dalam getaran oleh medan datang. Medan listrik yang tersebar pada dasarnya tidak bergantung dan tidak ada gangguan secara lateral. Dengan demikian, iradiasi bersih pada P adalah jumlah aljabar iradiasi tersebar dari setiap molekul.
Munculnya laser membuatnya relatif mudah untuk mengamati hamburan Rayleigh secara langsung dalam gas bertekanan rendah. Selanjutnya, propagasi maju. Pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa untuk titik depan P semua jalur berbeda yang diambil oleh cahaya memiliki panjang yang hampir sama. Hamburan ke arah depan tidak banyak mengubah jalur cahaya dan semua gelombang tiba di P secara bertahap. Selanjutnya, gambar 4.5. Gambar 4.5 menggambarkan urutan dalam waktu yang menunjukkan dua molekul A dan B berinteraksi dengan gelombang bidang utama yang masuk padatan diwakili oleh puncak wavelet atau gelombang kecil sekunder yaitu maksimum positif garis putus-putus sama dengan palung atau maksimum negatif. Untuk gambar A mulai memancarkan palung atau bidang E negatif sebagai respon terhadap didorong oleh puncak atau bidang E positif. Gambar B, muka gelombang insiden menimpa B dan pada gilirannya mulai meradiasi wavelet atau gelombang kecil yang juga harus keluar dari fase sebesar 180 derajat. Gambar C dan D merupakan kedua wavelet atau gelombang kecil itu bergerak maju. Mereka sefase satu sama lain. Kondisi itu akan benar untuk semua wavelet atau gelombang kecil. Terlepas dari keduanya, ada banyak molekul dan bagaimana mereka didistribusikan. Selanjutnya, kita masuk transmisi cahaya melalui media padat. Pada panjang gelombang cahaya, atmosfer bumi di STP memiliki sekitar 3 juta molekul dalam kubus lambda pangkat 3. Gelombang tersebar yaitu lambda mendekati 500 nm yang diradiasikan oleh sumber-sumber yang berdekatan yaitu mendekati 3 nm tidak dapat diasumsikan dengan baik untuk sampai di beberapa titik P dengan gangguan fase acak. Hal ini juga berlaku dalam zat cair dan padat di mana atom-atomnya 100 kali lebih dekat dan tersusun dengan cara yang jauh lebih teratur. Sehingga berkas cahaya secara efektif bertemu dengan media seragam tanpa diskontinuitas untuk merusak kesimetrisannya. Wavelet atau gelombang kecil yang tersebar secara konstruktif ke arah depan yaitu yang sebagian besar tidak tergantung pada pengaturan molekul. Tetapi sekarang interferensi destruktif mendominasi di semua arah lainnya. Kemudian gambar 4.6. Gambar 4.6 menunjukkan gelombang bidang yang bergerak dari kiri melalui medium yang terdiri dari banyak atom dengan jarak berdekatan. Muka gelombang merangsang dua atom yaitu A dan B dengan jarak mendekati setengah gelombang, yaitu lambda per 2. Wavelet atau gelombang kecil yang dipancarkan antar muka rusak melalui puncak dan tumpang tindih satu sama lain dengan arah tegak lurus terhadap bidang. Proses ini terjadi secara berulang kali dengan sedikit atau tidak ada cahaya yang tersebar. Gambar 4.7. Bagian A yaitu menunjukkan ketika banyak gelombang kecil yang sedikit bergeser tiba di suatu titik ruang, umumnya terdapat banyak bidang E positif sebagai negatif dan hasilnya adalah mendekati 0. Sedangkan gambar 4.7 bagian B menunjukkan fasor kecil yang mewakili gelombang tersebut membentuk bentuk lingkaran yang sangat kecil dan hasilnya yaitu yang berisolasi dengan cara bergantung pada jumlah gelombang adalah tidak pernah besar. Kemudian gambar 4.8. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa semakin padat, seragam, dan teratur mediumnya,
atau semakin homogen, maka akan semakin lengkap interferensi destruktif lateral dan semakin kecil jumlah hamburan tidak maju. Dengan demikian, sebagian besar energi akan menuju ke arah depan dan berkas sinar akan bergerak maju tanpa berkurang. Yang selanjutnya ada transmisi dan indeks bias. Transmisi cahaya melalui media homogen adalah proses hamburan dan hamburan berulang yang terus berlangsung. Setiap peristiwa tersebut memperkenalkan pergeseran fase ke dalam bidang cahaya yang pada akhirnya muncul sebagai pergeseran kecepatan fase nyata dari berkas yang ditransmisikan dari nilai nominal C. Itu sesuai dengan indeks bias medium N sama dengan C per V yang lain dari 1 meskipun foton hanya ada pada kecepatan C. Untuk melihat bagaimana hal tersebut terjadi, kita dapat melihat kembali gambar 4.5. Ingatlah bahwa semua wavelet yang tersebar bergabung dalam fase ke arah depan untuk membentuk gelombang sekunder. Untuk alasan empiris, kita dapat mengantisipasi bahwa gelombang sekunder akan bergabung dengan apa yang tersisa dari gelombang primer untuk menghasilkan satu-satunya gangguan yang diamati dalam media, yaitu gelombang yang ditransmisikan. Baik gelombang elektromagnetik primer dan sekunder merambat melalui ruang antar atom dengan kecepatan C, namun media yang pasti dapat memiliki indeks bias lain satu. Gelombang yang dibiaskan mungkin tampak memiliki kecepatan fase kurang dari sama dengan atau bahkan lebih besar dari C. Analisis terperinci mengungkapkan bahwa pada resonansi, keterlambatan fase akan mencapai 90 derajat, kemudian meningkat menjadi hampir 180 derajat atau setengah panjang gelombang pada frekuensi yang jauh di atas nilai karakteristik tertentu. Gambar 4.9 merangkum hasilnya. Gambar 4.9a, 4.9b, dan 4.9c. Ketika wavelet yang tersebar bergabung kembali, gelombang sekunder yang dihasilkan akan lag dari osilator sebesar 90 derajat. Efek gabungan dari kedua mekanisme ini adalah bahwa pada frekuensi di bawah resonansi, gelombang sekunder akan lag gelombang primer dengan jumlah tertentu antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan pada frekuensi di atas resonansi, jeda berkisar dari sekitar 180 derajat hingga 270 derajat. Tetapi fase lag delta lebih dari sama dengan 180 derajat, setara dengan fase lead 360 derajat min delta. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi kanan pada gambar 4.9b. Ketika gelombang sekunder lag atau leads gelombang primer, gelombang-gelombang yang ditransmisikan resultan juga akan tertinggal atau mendahului, dapat dilihat dari gambar 4.11. Hubungan kualitatif ini akan membantu, tetapi ingat bahwa fase resultan juga tergantung pada amplitudo gelombang yang berinteraksi. Pada frekuensi di bawah omega 0, gelombang yang ditransmisikan akan lag dari gelombang ruang bebas, sedangkan pada gelombang frekuensi di atas omega 0 akan leads dari gelombang ruang bebas. Untuk kasus yang spesial di mana omega 0 sama dengan omega, maka gelombang sekunder dan gelombang primer akan keluar dari fase 180 derajat. Yang pertama akan bekerja melawan yang terakhir, sehingga gelombang yang dibiaskan sangat berkurang dalam amplitudo meskipun tidak terpengaruh dalam fase. Nah, pergeseran fase itu memang sama dengan perbedaan kecepatan fase. Di ruang bebas, gangguan di beberapa titik P dapat ditulis sebagai EP dalam fungsi waktu T sama dengan E0 cos omega T. Jika P dikelilingi oleh dielektrik, akan ada pergeseran fase kumulatif epsilon P yang terbentuk saat gelombang bergerak melalui medium ke P. Pada tingkat radiasi biasa, medium akan berperilaku linier dan frekuensi di dielektrik akan menjadi sama seperti di dalam ruang hampa atau vakum. Meskipun panjang gelombang dan kecepatannya mungkin berbeda, maka gangguan di P didefinisikan sebagai EP dalam fungsi waktu T sama dengan E0 cos omega T dikurangi EP. Dua gelombang paralel dengan frekuensi yang sama, satu dalam ruang hampa atau vakum dan satu lagi dalam material. Gelombang vakum akan melewati P waktu epsilon P per W sebelum gelombang lainnya. Jelas kemudian fase lag EP sesuai dengan pengurangan kecepatan V kurang dari C dan N lebih dari 1. Demikian pula lead fase menghasilkan peningkatan kecepatan V lebih dari C dan N kurang dari 1. Nah, di sini disajikan tabel
tabel tentang nilai indeks refraksi atau indeks bias beberapa bahan seperti udara, kemudian ada air, kemudian polistiren, gallium, dan lain-lain. Nah, nilai dari indeks bias ini bergantung pada kondisi fisik, kemurnian, tekanan pada keadaan tertentu. Nah, dari itu tadi di sini kita bisa lanjut ke refleksi. Untuk refleksi atau pemantulan di sini diilustrasikan ada sebuah sinar datang. Sinar merambat melalui media padat homogen seperti di sini dimisalkan dengan kaca, belok kaca. Ketika belok kaca ini dipisah atau dipotong menjadi dua sebagai beam 1 atau belok 1 dan beam 2 atau belok 2, maka cahaya akan dipantulkan ke belakang pada dua antarmuka baru. Beam 1 atau belok 1 dipantulkan secara eksternal karena nilai medium insiden kurang dari medium pemancar, dan beam 2 atau belok 2 akan dipantulkan secara internal karena nilai medium insiden lebih besar dari medium pemancar. Ketika kedua bagian balok ini ditekan kembali, maka kedua tongkat balok itu akan tercermin satu sama lain. Nah, di sini tercipta refleksi internal dan refleksi eksternal. Dari sini dapat dilihat gambar ilustrasi ada sebuah insiden beam atau sebuah sinar yang mulai balok, kemudian dia akan ditransmisikan dan sebagian akan dipantulkan, atau dengan kata lain sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan direfraksi atau dibiaskan. Hal tersebut sesuai dengan hukum refleksi. Gelombang bidang yang mencapu atom yang menstimulasi dan melintasi antarmuka akan ditransmisikan dan sebagian lagi akan dipantulkan. Jadi gelombang yang datang ini sebagian akan ditransmisikan dan sebagian lagi akan dipantulkan. Selanjutnya, kita akan membahas dua gambar yang ada pada slide ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu gambar sebelah kanan. Pada gambar ini bisa kita lihat bahwa gelombang masuk dari kiri lalu dipantulkan ke arah kanan. Muka gelombang CD yang dipantulkan ini terbentuk dari gelombang yang tersebar atom dari A ke D. Tepat saat gelombang kecil pertama tiba ke C dari A, atom di D, dan juga muka gelombang CD selesai. Selanjutnya, kita akan menarik kesimpulan dari apa yang tergambarkan di keenam gambar ini. Sesuai dengan keenam gambar ini, maka kita dapat simpulkan bahwa garis gelombang bidang terletak di sepanjang muka gelombang masuk, sedangkan CD terletak di muka gelombang keluar. Dalam arsitektur, gelombang bidang transmisi dipantulkan ke dalam CD. Maka, wavelet atau gelombang kecil yang dipancarkan dari A akan tiba di fase C dengan gelombang kecil baru yang dipancarkan dari D sebagai rangsangan oleh B. Jarak AC dan BD sama. Di lain kata, semua gelombang kecil yang dipancarkan dari semua permukaan harus tumpang tindih dalam fase dan membentuk satu bidang yang dipantulkan oleh gelombang. Maka pastilah AC sama dengan BD. Kemudian, karena dua segitiga memiliki sisi miring yang sama, maka kita dapat merumuskan bahwa sin theta I atau sin dari sudut sinar masuk per BD sama dengan sin theta R atau sudut dari sinar refleksi per AC.
Semua gelombang bergerak dalam medium dengan kecepatan V1 yang sama. Oleh karena itu, dalam waktu delta T dibutuhkan muka gelombang titik B untuk mencapai titik D di permukaan. Gelombang kecil dipancarkan dari A mencapai titik C. Dengan kata lain, BD sama dengan V1, delta T sama dengan AC, dan dari persamaan di atas, maka sin theta I sama dengan sin theta R, yang mana maksudnya sudut datang sama dengan sudut refleksi. Persamaan ini adalah bagian pertama dari hukum refleksi. Selanjutnya kita akan membahas sinar. Sinar adalah garis yang ditarik masuk ruang yang sesuai dengan arah aliran energi radiasi media yang seragam atau homogen dengan sinar yang lurus. Jika medium berperilaku atau memiliki sifat yang sama di segala arah atau isotropik, sinarnya tegak lurus dengan muka gelombang. Jadi, untuk sembarang titik yang memancarkan gelombang bola, sinar yang tegak lurus terhadapnya maka akan mengarah keluar secara radial sumber. Demikian pula dengan sinar yang berhubungan dengan gelombang bidang semua paralel. Daripada membuat sketsa kumpulan sinar, kita dapat menggambar satu lapis sinar datang dan satu sinar pantul sesuai dari yang ditunjukkan gambar 417A. Berikut ini, hanya ada satu lapis sinar datang dan satu sinar pantul. Sekarang semua sudut diukur tegak lurus atau normal ke permukaan dan theta I serta theta R memiliki angka yang sama seperti nilai-nilai sebelumnya. Sudut datang dan sudut refleksi memiliki angka yang sama. Gambar 417A ini adalah menyatakan bahwa salah satu sinar untuk mewakili berkas gelombang bidang, baik sudut datang theta I dan sudut refleksi theta R, diukur dari tegak lurus yang ditarik ke permukaan yang memantulkan. Lalu, sinar masuk dan sinar yang dipantulkan menentukan bidang kajian tegak lurus terhadap permukaan pemantul. Seperti lihat di sini bahwa sinar masuk dan juga sinar pantul akan membentuk suatu bidang tegak lurus. Maka bagian 2 hukum refleksi menyatakan bahwa sinar datang bekerja tegak lurus permukaan dan sinar yang dipantulkan semuanya terletak di satu bidang yang disebut bidang insiden. Pada gambar ini, kita tahu bahwa ini adalah namanya refleksi spekuler. Apa itu refleksi spekuler? Refleksi spekuler dipancarkan oleh jutaan demi jutaan atom yang bergabung membentuk balok tunggal yang terdefinisi dengan baik yang disebut spekular refleksi. Asalkan permukaannya halus atau lebih kecil daripada 1, gelombang kecil yang tersebar masih akan tiba kurang lebih dalam fase theta I sama dengan theta R. Yang kedua adalah gambar refleksi difus. Apa itu refleksi difus? Bila permukaannya kasar atau lebih besar dari 1, meskipun sudut datang akan sama dengan sudut pantul masing-masing sinar, seluruh banyaknya sinar akan muncul ke segala arah. Itulah yang dinamakan refleksi difus. Maka, dari kedua gambar ini kita dapat melihat perbedaannya, bahwa refleksi spekular hanya akan membentuk satu arah sinar pantul, sedangkan pada refleksi difus, sinarnya akan muncul ke segala arah. Lalu, gambar ini adalah kapal penjelajah Aurora yang memainkan peran kunci dalam revolusi komunis 1917. Pada kapal ini, ketika airnya tenang, maka refleksi yang dibentuk adalah refleksi spekular. Dan saat airnya kasar, maka yang dibentuk adalah refleksi difus.
Yang selanjutnya yang kita lihat di sini adalah pesawat tempur siluman F-117A. Pesawat tempur siluman F-117A memiliki profil radar yang sangat kecil. Ia mengembalikan sangat sedikit gelombang mikro yang masuk kembali ke stasiun yang mengirim mereka. Itu dicapai sebagian besar dengan membangun pesawat dengan bidang miring datar yang menggunakan hukum refleksi untuk menyebarkan radar gelombang menjauh dari sumbernya. Dan gambar ini adalah gambar peniti yang ditempatkan di depan cermin datar. Dengan menempatkan sepasang peniti di depan cermin datar dan menyejajarkannya dengan gambar sepasang pin lain, maka kita dapat mudah memverifikasi bahwa sudut masuk sama dengan sudut pantul, theta I sama dengan theta R, dikenal sebagai gelombang elektromagnetik yang ditransmisikan lebih lambat dari gelombang masuk elektromagnetik. Muka gelombang yang ditransmisikan dibiaskan, dipindahkan, diputar sehubungan dengan muka gelombang masuk dan balok menekuk. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal dari hukum refleksi. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dua cermin datar salah satu ujungnya membentuk sudut theta sama dengan 50 derajat, satu dengan yang lain. Jika sinar sejajar cermin 2 datang pada cermin 1, pada sudut berapakah sinar itu direfleksikan meninggalkan permukaan cermin 2? Solusinya adalah sebagai berikut. Sinar datang sejajar cermin 2 memiliki sinar datang 40 derajat. Sinar refleksinya menuju cermin 2 dengan sudut datang 10 derajat. Dan sudut refleksinya pada cermin 2 juga 10 derajat. Maka jadinya adalah 50 derajat. Maka sinar yang meninggalkan cermin 2 adalah 80 derajat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.